Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil bariyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pada video ini kita akan mulai membahas tentang ulumul Quran. Ini bisa disebut atau dikatakan sebagai pengantar untuk pelajaran ulumul Quran yang akan dibahas nantinya. Yang pertama harus kita tahu adalah pengertian ataupun ta'rif dari ulumul Quran. Sebagaimana kita tahu berarti dia memiliki dua komponen. Yang pertama adalah ulum, yang kedua adalah Al-Quran. Kata ulum itu merupakan bentuk jamak dari kata ilmun. Jadi ilmu itu adalah kebalikan dari al-jahlu, kebodohan atau ketidaktahuan. Ini bermakna juga ilmu itu al-fahmu wal ma'rifah. Al-fahmu artinya pemahaman, al-ma'rifah artinya pengetahuan. Nah, ketika ada banyak pemahaman, ada banyak pengetahuan, atau ada banyak ilmu, maka kalimatnya menjadi al-ulum atau ilmu-ilmu. Nah, dikatakan seperti itu karena dia merupakan pembahasan atau al-mabahis yang membahas tentang satu tema tertentu. Itu disebut dengan al-ilmu. Maka dengan demikian ulumul Quran itu dimaknai sebagai mabahis tata'allaqu bil Qur'anil Karim, segala pembahasan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa saja pembahasan yang ada tersebut? Misalnya nuzulihi, berkenaan dengan nuzulnya atau turunnya Al-Quran, wa jam'ihi, dan juga berkenaan dengan pengumpulan atau kodifikasi daripada Al-Quran tersebut, wa qiraatihi, dan kemudian qiraat. Ini adalah ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran, wa tafsirihi, dan tafsirnya atau makna pemahaman yang dikandung dari ayat-ayat Al-Quran, dari teks-teks Al-Quran itu. Kemudian ada nasikh wa mansuh. Ini merupakan bagian atau cabang di dalam ulumul Quran juga. Nasikh artinya ayat yang menghapus, mansuh artinya ayat yang dihapus. Wasbabi nuzulihi, dan sebab turunnya ayat. Sebagaimana diketahui bahwasanya ayat Al-Quran tidak turun di dalam ruang hampa. Dia turun di dalam konteks tertentu. Dia turun dalam keadaan tertentu. Walaupun tidak semua ayat Quran memiliki riwayat asbabin nuzul atau sebab-sebab yang mengiringi turunnya wahyu Al-Quran itu. Kemudian di antara pembahasannya ini adalah Makkiyah wa Madaniyah. Dalam perjalanan turunnya Al-Quran itu tidak langsung sekaligus satu buku, akan tetapi diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, dari 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu dibagi ke dalam dua periode. Ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Sementara ayat yang turun setelahnya, setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah dan Nabi tinggal di Madinah, disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Ini merupakan juga cabang pembahasan di dalam Al-Quran, dalam ulumul Quran. Wa nahwi dzalik, dan lain-lain. Jadi ada sangat banyak cabang di dalam ulumul Quran tersebut. Nah, ilmu ini, ulumul Quran, juga disebut dengan usulut tafsir, pokok daripada tafsir. Nah, nanti tafsir ini adalah ilmu tentang cara untuk memahami maksud yang Allah inginkan biqadri taqatil basyariyah, sesuai dengan kadar kemampuan manusia.